Ardi. Saya Algar Friansyah. Saya lebih tua. Materi pertama akan disampaikan oleh teman kami itu Fadil dan Aldo. Pada Aldo silakan. Konsep harmoni dalam keberagaman. Harmoni dalam keberagaman terletak pada upaya menciptakan keselarasan meski ada perbedaan. Contoh nyatanya terletak pada gotong royong di sebuah kampung dengan latar belakang dan agama yang berbeda. Harmoni ini penting demi menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat dan menjunjung toleransi antara individu, kelompok, dan budaya. 1. Harmoni dalam keberagaman dapat dicapai dengan berbagai cara, diantaranya yaitu A. Kesadaran diri, B. Bersikap menghargai perbedaan, C. Sikap toleransi, D. Keterampilan bermusyawarah, E. Keteladanan, dan F. Keadilan. 2. Pentingnya memahami dan menghargai keberagaman. Dengan memahami dan menghargai keberagaman akan terciptanya 1. Rasa saling menghormati sehingga berkurangnya konflik antar kelompok. 2. Kerjasama antar kelompok sehingga potensi masyarakat berkembang. 3. Kualitas hidup yang lebih baik melalui saling pengertian dan kedukungan. 3. Faktor pendorong dan penghambat terwujudnya harmoni. A. Faktor pendorong. 1. Nilai budaya menghargai pendapat. 2. Struktur sosial yang adil dan inklusif. 3. Pembangunan infrastruktur yang merata. B. Faktor penghambat. 1. Egoisme. 2. Etnosentrisme. 3. eksklusifme. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami yaitu Isyati. Silakan. B. Identifikasi potensi konflik dalam masyarakat yang beragam. 1. Identifikasi potensi konflik dalam kelompok masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, konflik adalah perseteruan dan benturan fisik dengan kekerasan antara dua masyarakat atau lebih dalam waktu tertentu yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga dapat mengganggu keamanan dan pembangunan nasional. Identifikasi potensi konflik dalam masyarakat merupakan suatu proses untuk mengenal adanya perselisihan, perbedaan, dan juga ketegangan antar anggota kelompok dalam suatu masyarakat yang dapat mempengaruhi interaksi dan hubungan dalam kelompok tersebut. Tujuan identifikasi konflik ada 4, yaitu yang pertama sebagai upaya pencegahan konflik. Identifikasi konflik dilakukan untuk memetakan masalah-masalah konflik yang dapat terjadi di masyarakat serta pencegahannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, perencanaan pengelolaan hubungan dan komunikasi antar kelompok yang berbeda. Yang ketiga, sebagai upaya mitigasi konflik. Mitigasi konflik adalah upaya untuk mengurangi resiko terjadinya konflik. Dan yang keempat, yaitu mempersiapkan diri untuk berbaur dengan masyarakat yang beragam. 2. Faktor penyebab konflik dalam kelompok masyarakat. Ada 5 faktor penyebab konflik dalam masyarakat, yaitu yang pertama, perbedaan tingkat pendidikan. Minimnya kesadaran dan pemahaman yang disebabkan pendidikan dan literasi yang rendah. B. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Contohnya, pengangguran, kesenjangan antara si miskin dan si kaya. C. Perbedaan pandangan politik. Perbedaan politik dan ideologi kerap terjadi karena adanya perbedaan pandangan. 4. Perbedaan budaya, etnis atau suku. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan nilai-nilai, keyakinan, dan tradisi dalam suatu kelompok budaya tertentu dengan kelompok lainnya. Dan yang kelima, yaitu keadilan sosial. Contohnya pembagian bantuan sosial yang tidak merata. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh teman kami itu Vela. C. Strategi mengatasi konflik dalam masyarakat beragam. Yang 1. Prinsip mengatasi konflik. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menekankan pentingnya pengakuan dan kepercayaan atas adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan pentingnya menghargai martabat dan kehormatan manusia dalam masyarakat. Yang tiga, persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya peran orang lain dalam kehidupan kita. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menekankan pentingnya membangun
keterampilan setiap masalah dalam kehidupan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya membangun kewenangan bersama sehingga keputusan yang diambil harus mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, terima kasih kepada Vela. Yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Kalvira. Kepada Kalvira. Metode refleksi dalam penyelesaian konflik. Yang pertama, mediasi. Itu cara penyelesaian masalah dengan mempertemukan orang-orang yang berkonflik yang memiliki dengan bantuan tiga agar bisa mencari masalah. Mencari solusi bersama. Yang kedua, negosiasi. Itu cara penyelesaian masalah dengan konflik untuk kesepakatan yang sama antara semua pihak. Yang ketiga, arbitrasi. Itu cara penyelesaian masalah dengan menyerahkan keputusan orang ketiga yang netral dan semua pihak harus memberikan hasilnya. Yang keempat, dialog atau musyawarah mufakat, yaitu cara penyelesaian masalah dengan solusi yang terbuka dan menghargai antar pihak. Baiklah, terakhir materinya yaitu D. Peran serta warga negara dan gagasan politik dalam penyelesaian konflik. Yang pertama yaitu peran serta warga negara dalam penyelesaian konflik. Dapat kita ketahui, konflik dapat terjadi di mana saja, baik di lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat. Maka dari itu, peran warga negara berpengaruh untuk penyelesaian konflik. Keluarga merupakan unit masyarakat yang berperan sebagai garda terdepan dalam penyelesaian konflik. Dengan cara bermusyawarah kita dapat menyelesaikan konflik dengan baik. Yang pertama itu contoh seperti moderator, menjadi moderator. Yang kedua menghargai perbedaan pendapat. Yang ketiga musyawarah. Dan yang keempat menyelesaikan konflik dengan tanggung jawab. Selanjutnya itu ada B. Peran masyarakat dalam penyelesaian konflik. Masyarakat berkewajiban untuk yang pertama mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati. Yang kedua menghormati perbedaan suku, budaya, dan ras. Yang ketiga, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dan yang terakhir yaitu mengakui persamaan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Selanjutnya yaitu C. Peran serta negara dalam penyelesaian konflik. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara. Maka negara memiliki peran penting dalam pencegahan konflik. Yang pertama itu seperti menjaga perdamaian dan keamanan. Yang kedua berpartisipasi dalam proses demokrasi. Yang ketiga menghargai hak asasi manusia. Dan yang keempat bermusyawarah. Selanjutnya itu 2. Gagasan solutif dalam penyelesaian konflik. Permasalahan keberagaman adalah masalah yang kompleks dan membutuhkan solusi yang berkeadilan. Berikut ini adalah beberapa gagasan solutif yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan keberagaman secara adil dan berkeadilan. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman. Yang kedua memberikan kesempatan yang sama. Yang ketiga menjaga keseimbangan. Yang keempat mendorong musyawarah dan kerjasama antar kelompok. Dan yang terakhir yaitu dengan menghormati setiap keputusan masyarakat. Baiklah. Sekian presentasi dari kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Pada teman-teman dipersilahkan. Ada yang mau nanya nggak? Oh. Bagaimana cara dari kelompok kalian meningkatkan harmoni dalam Bagaimana Cara harmoni dalam Oke, Sahira, kepada saya dipersilahkan dengan segala hormat. Ya, jadi nama saya Sahira. Jadi saya mau nanya, apa saja faktor penyebab konflik itu? Udah, habis. Tapi yang tadi udah dijelasin. Ya, sabar dulu. Dan faktornya itu apa aja dan sikapnya itu apa aja di dalam konflik itu? Maksudnya sikap yang sesuai sama faktor penyebab tadi. Faktor. Itu aja. Terima kasih.
Terima kasih Saira. Iya. Siapa Ada lagi? nggak? Yang Dua nomor aja. tiga ada apa? Kenapa? Yang nomor 1 itu bagian siapa? Yang harmoni. Aku mau nanya. Ikatan harmoni bagian siapa? Tadi. Nah, jawablah penyamairan. Kan aja lah. Oh iya, kan aja. Baiklah, hampir sini akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan pertama Apa dulu? pertanyaan pertama dari pertanyaan Khairan akan dijawab oleh pertanyaan Al-Ghafari. Bagaimana cara meningkatkan harmoni dan keberagaman di dalam kelompok? Caranya yaitu dengan menghargai sebuah perbedaan di dalam kelompok tersebut. Bisa juga dengan kesamaan tujuan yang sama, dan menemukan rasa kepercayaan. Baiklah, selanjutnya soal yang akan diberikan oleh Sahira yang akan dijawabkan oleh Yeni Syafitri. Baiklah, saya menjawab pertanyaan Syakira. Tadi kan tanya faktor penyebab konflik serta contohnya. Ada 4 faktor penyebab konflik. Pertama itu perbedaan tingkat pendidikan. Contohnya menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya. Jadi kan misalkan ada orang yang nyebar hoax, tapi karena tingkat pendidikan dia ini berbeda sama orang lain, dia tuh menerima mentah-mentah informasi itu, padahal itu tuh sumbernya belum jelas. Sedangkan kalau orang lain yang pendidikannya lebih tinggi, dia pasti nyari sumbernya itu dari mana, terus siapa aja yang nyebarin itu. Terus yang kedua itu ketimpangan sosial, contohnya pengangguran sama kesenjangan sosial sama kesenjangan ekonomi. Kalau perbedaan pandangan politik itu, dia biasanya disebabkan fanatisme terhadap suatu partai. Jadi kayak misalkan ini ada orang, dia fanatik kali sama partai ini. Jadi dia nganggap kalau semua partai itu salah atau beda sama pandangan dia, jadi ada konflik. Oke, baik. Terus yang keempat, ketidakadilan sosial. Contohnya pembagian bantuan yang tidak merata. Misalnya kayak waktu COVID-19 kemarin kan ada bantuan dari pemerintah tapi nggak merata. Jadi kan ada konflik sama masyarakat karena ada yang dapatnya mungkin sekitar berapa persen, ada yang di bawahnya. Padahal mereka sama-sama masyarakat. Ya, pas dan jelas. Makasih ya Yeni. Siapa yang jawab? Baiklah, saya berjawab pertanyaan berikutnya. Tadi soalnya yang orang tadi apa? Cara menghindari itu. Iya. Jadi jawabannya itu misalkan seperti musyawarah. Musyawarah itu kan bisa juga penyebab konflik kan. Jadi misalkan kan ada pro dan kontra kalau musyawarah itu kan. Jadi kita tuh harus saling menghargai pendapat sesama. Walaupun kita tuh harus setuju atau nggak setujunya. Setiap musyawarah itu pasti kayak gitu kan. Jadi kita supaya menghindari terjadi konflik, kita harus menghargai pendapat orang. Walaupun kita setuju atau nggak setuju, kita harus menghargai supaya kita bisa menghindari konflik. Menghargai doang, nggak ada yang lain gitu. Menghargai kan kita hargain, mau kita suka nggak suka kita terima pendapat orang lain. Oke. Mantap. Asia. Baiklah, sekarang pertanyaan yang akan dijawab oleh Bella. Aisyah. Pertanyaannya, cara menciptakan perdamaian ketika konflik tapi tanpa keduanya mengalah. Kalau nggak ada yang ngalah berarti solusinya harus sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang pertama itu pahami akar masalahnya. Kayak cari tahu apa sebenarnya yang bikin kedua belah pihak ini tuh tetap bertahan dengan pendiriannya masing-masing. Terus fokus ke kepentingan bukan posisi. Misalnya ada 2 orang yang rebutan kursi. Kalau kita cuma lihat posisinya, misalnya aku mau duduk itu ya mentok. Tapi kalau kita lihat kepentingannya karena dia mau duduk yang nyaman, bisa cari solusi lain. Misalnya cari kursi yang lain atau berbagi waktu duduk. Terus yang ketiga, cari titik tengah atau solusi kreatif. Kalau nggak bisa dapat setengah-setengah, coba bikin solusi yang di luar kotak. Sesuatu yang nggak bikin mereka berdua merasa kalah, tapi tetap menyelesaikan masalah. Yang keempat, ajak pihak ketiga yang netral.
Mediator bisa bantu kasih perspektif baru yang lebih objektif. Misalnya kita minta bantuan orang lain yang netral, yang nggak bela siapapun. Yang kelima, bantu mereka melihat tujuan lebih besar. Kadang konflik kecil bisa diredakan kalau mereka sadar ada hal lebih penting harus dicapai bersama. Terima kasih Bella. Baiklah,